sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia senantiasa hidup sebagai pengantara mereka. Disinilah muncul kata pengantara, inilah munculnya kata intercession, doa syafaat. Karena saya katakan, sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Berarti Tuhan Yesus sampai hari ini pun Tuhan berdoa syafaat untuk kita. Berdoa syafaat, ingat aja doanya yang luar biasa melalui Yohanes pasal 17. Doa Tuhan Yesus tentang biarlah mereka satu sama seperti kita. Aku dan Bapa satu, demikianlah mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus berdoa syafaat. Hubungan antara Ibrani 5 ayat 7, Tuhan sebenarnya tidak berdoa untuk dirinya, maut untuk dirinya, bukan. Tapi maut yang dikalahkannya adalah untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepada Allah melalui dirinya. Dia di sana berbicara tentang bagaimana dia menjadi pensyafaat bagi kita. Bukti lain lagi bagaimana doa syafaat menjadi sebuah kebenaran yang luar biasa. Dalam Alkitab kita ini ada sebuah kitab tentang doa syafaat. Kitab yang khusus tentang doa syafaat itu kita bisa lihat dalam kitab Ratapan. Kenapa disebut sebagai kitab Ratapan? Padahal kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia sudah menuliskan panjang lebar tentang nubuatan, tentang doa, tentang apapun juga. Tapi tidak cukup. Kemudian Tuhan menyuruh Yeremia menulis kitab Ratapan. Karena di dalam kitab Ratapan disitulah Yeremia menaikkan syafaat. Disitulah Yeremia menangis, berdoa. Di situ dia tidak sedang berkhotbah, dia tidak sedang mengajar. Di situ dia sedang mencurahkan isi hatinya dalam doa. Berdoa syafaat. Makanya dikasih judul kitab ini kitab Ratapan. Ya. Ayat yang kita bisa perhatikan, ayat di dalam kitab Ratapan yang kita bisa perhatikan, kitab ayat Ratapan pasal 3 ayat yang ke-48 sampai dengan 50. Bagaimana ekspresi doa syafaat Yeremia melalui kitab Ratapan itu. Air mataku mengalir bagaikan batang air. Iya. Karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran tidak henti-hentinya. Ayat 9. Ayat 49 maksud saya. Ratapan 3:49. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas. Melihat dari surga. Dengan kata lain, sampai Tuhan menjawab doaku. Sampai Tuhan memulihkan bangsaku. Sampai Tuhan memulihkan negeriku. Bagaimana doa syafaat ini menjadi sampai Tuhan itu dengar, sampai Tuhan melihat dari surga. Bagaimana doa syafaat menjadi sebuah kekuatan sehingga Yeremia disuruh Tuhan, tidak cukup kamu menuliskan firman Tuhan, nubuatan, pengajaran, khotbah yang kau lakukan, tuliskan doa syafaat ini, tuliskan ini menjadi sebuah ratapan yang naik ke hadirat Tuhan. Nah pertanyaan tentu, mengapa doa syafaat bisa disebut sebagai the highest calling, panggilan tertinggi dari setiap pelayanan itu adalah sebenarnya menjadi pendoa syafaat. Kenapa? Karena sekali lagi pelayanan doa syafaat ini adalah pelayanan yang tidak diketahui orang. Kalau pelayanan yang tidak didengar, tapi dampak pengaruhnya secara rohani itu nyata atas sebuah pelayanan, atas sebuah komunitas, atas sebuah gereja, bahkan atas sebuah kota, bahkan atas sebuah bangsa. Ini semuanya sebuah bangsa yang bagaimana kondisinya kota. Ingat Yeremia 29 ayat 7. Kesejahteraan kotamu, berdoalah untuk kota kemana kamu aku buang, karena kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Allah menyuruh kita untuk berdoa untuk kota itu. Jadi kekuatan doa ini luar biasa. Doa syafaat untuk bisa mengubah kota. Iya. Pastor Andre, saya sungguh-sungguh berterima kasih karena saya melihat untuk tema ini. Kita dikejutkan dengan peristiwa di Amerika hari-hari ini. Setelah peristiwa ya coronavirus George, terus yang Floyd, tiba-tiba kemudian ada isu rasialis yang berkembang. Saya percaya sebenarnya masyarakat Amerika adalah masyarakat yang agamis ya, kita tahu negara Kristen. Tapi kalau ngomong rasialis itu bukan masanya lagi. Kalau mereka mau ngomong rasialis harusnya mereka ngomong 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Sekarang ini kekristenan sudah begitu luar biasa mewarnai kehidupan negara Amerika. Buktinya kita sempat lihat bagaimana Presiden Donald Trump sendiri viral, bagaimana dia berdoa. Tapi pertanyaannya bagaimana dampak rohaninya, kenapa sampai terjadi seperti ini? Saya khawatir. Disinilah
menunjukkan indikasi bagaimana kekuatan doa syafaat ini menjadi sesuatu yang kurang terperhatikan. Mungkin Amerika menghasilkan pengkhotbah yang hebat, pengajar-pengajar hebat, menghasilkan seorang pembuat mujizat yang kita tahu, Maurice Cerullo, Benin, dan semua tokoh yang dikagumi oleh dunia. Tapi yang dibutuhkan untuk sebuah pergerakan itu bukan yang seorang pengkhotbah, bukan seorang dengan karunia yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah sebuah gerakan doa syafaat, apalagi untuk memulihkan sebuah bangsa, untuk membuat sebuah bangsa siap untuk mengalami sebuah tuaian. Itu dimulai dengan sebuah gerakan doa syafaat. Dan saya pikir apa yang terjadi ini sungguh-sungguh sebuah serangan frontal daripada iblis yang benar-benar tidak terpikir. Bahkan saya percaya bahkan termasuk tim doa Amerika saat ini, mereka kaget, mereka shock. Karena itu kita harus kembali kepada panggilan Kristus yang sesungguhnya itu. Kita harus berdoa. Kita harus menginvestasikan waktu doa kita. Kita harus sungguh-sungguh menangis seperti dikatakan kita peratapan. Kita harus meratap persembahan yang dengan permohonan, dengan ratap tangis doa, dan ratap tangis itu harus keluar. Harus muncul dari hati kita yang paling dalam. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya gereja Tuhan menempatkan doa syafaat menjadi sebuah core. Selama ini orang yang memikirkan tentang bagaimana seorang berkhotbah lebih baik, bagaimana mencari seorang pengkhotbah yang akan bisa. Saatnya bukan soal khotbahnya. Selama firman Tuhan itu yang diberitakan, sebenarnya kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Tetapi bagaimana sebuah gereja, bagaimana sebuah komunitas, bagaimana sebuah kota, sebuah jemaat Tuhan, orang-orang percaya di kota itu mempersiapkan setiap pelayanan. Siapapun yang berkhotbah, seharusnya khotbah itu akan menjadi sebuah kuasa yang luar biasa. Karena yang penting bukan siapa yang mengkhotbahkan, tapi isi khotbah itu adalah kebenaran. Selama firman Tuhan disampaikan, seharusnya dampaknya tidak ada bedanya. Masalahnya adalah karena yang tadi, bagaimana panggilan sebagai pendoa syafaat ini telah diterima oleh tubuh Kristus. Gereja Tuhan bagaimana meresponi panggilan sebagai pendoa syafaat. Saya percaya doa syafaat ini seperti pasukan udara, angkatan udaranya Tuhan. Ya. Sebelum penginjilan itu angkatan darat, pengkhotbah itu angkatan darat yang menyerbu menduduki wilayah musuh. Tapi itu perlu tim di udara dulu, angkatan udara perlu mendeteksi, perlu mengadakan perlu melakukan sebuah serangan-serangan awal, bom-bom di awal, menjatuhkan di titik-titik lokasi di mana kekuatan musuh di darat itu dibaca melalui udara. Serangan udara sekarang lebih canggih, melewat satelit, bukan lagi lewat angkatan udara pesawat, satelit sudah bisa menjangkau lewat drone. Semuanya itu gambaran doa syafaat. Bayangkan kalau tidak ada drone, tidak ada satelit, peperangan di darat itu hanya mengorbankan tentara marinir, tentara-tentara angkatan darat, semuanya itu hanya menjadi korban-korban peperangan yang memakan jutaan jiwa tentara. Tapi dengan adanya angkatan udara yang kuat, dengan adanya teknologi udara yang semakin canggih, itu semakin meminimalisasi korban daripada pasukan darat. Ya, itu seperti kekuatan doa syafaat. Semakin kita berdoa syafaat, tambah kita sadari seperti akar yang saya katakan tadi. Itu menopang pelayanan para pengkhotbah, para penginjil yang sedang bergerak di sebuah kota, di setiap pelayanan-pelayanan yang terjadi. Masalahnya adalah gereja Tuhan lebih tertarik dengan pelayanan pragmatis daripada pelayanan yang tidak kelihatan. Lebih suka pelayanan-pelayanan yang kelihatan, yang teatrikal, yang dramatis, dengan KKR-KKR yang hebat daripada sebuah pelayanan yang menarik diri, tersembunyi, retreat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku biasa ke taman Getsemani. Aku biasa menarik diriku retreat. Ya. Makanya kata Yunaninya daripada syafaat adalah enkaktuno. Dari kata pengantara tadi di dalam Ibrani 7 ayat 25. Itu luar biasa. Enkaktuno itu berarti to light upon person or thing. To light upon person or thing. Yang punya Sword Bible, aplikasi Sword Bible, bisa lihat itu. Enkaktuno, doa syafaat, pengantara itu berarti to light upon person or thing. Bukan, person itu manusia. Yang akan menerangi manusia, dan ting itu berarti hal-hal yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya tadi kegelapan. Bukan hanya manusianya aja, tapi situasi, kondisi yang sedang terjadi di dalam sebuah society, sebuah masyarakat, sebuah kota, sebuah keadaan, itu akan terpengaruh to light upon person and thing. Jadi bukan hanya manusianya, kondisi perang, kondisi kacau, ketika kita berdoa syafaat itu akan dipengaruhi oleh doa syafaat. Kemudian arti yang kedua adalah dikatakan enkaktuno itu adalah
to go to or meet person, especially for the purpose of conversation, consultation, and supplication. Yaitu sebuah pertemuan mengunjungi seseorang yang dengan maksud khusus untuk mengadakan perbincangan, konsultasi, dan permohonan. Supplication, permohonan. Setelah ngomong, setelah konsultasi, terus kemudian minta tolong dong. Tolong dong, seperti itu. Nah, ini perkataan kepada Allah. Datang kepada Allah melalui doa syafaat, itu kita sedang conversation. Kita sedang konsultasi. Kita sedang supplication. Kita sedang memohon. Kita sedang berpetisi. Kita sedang meminta, Tuhan tolong, kami sudah bercakap, Tuhan kami sudah minta konsultasi. Kami nggak tahu apa lagi yang kami harus buat. Hanya Engkau yang menjadi penolong konsultasi, konselor kami Tuhan. Hanya Engkau lah the great counselor. Hanya Engkau yang penasihat kami. Itulah kedudukan pendoa syafaat. Mereka sedang meminta konseling, konselor. Allah itu berpindah atas sebuah kota, atas sebuah masyarakat, atas sebuah keadaan. Sampai kepada pribadi lepas pribadi. Karena itu arti yang ketiga daripada enkatuno atau pengantara ini adalah to pray atau in retreat. Ya. Artinya tadi, menarik diri, tidak terus-menerus berada dalam sebuah tempat di mana kita kelihatan di depan orang banyak apa yang kita lakukan. Ya tadi bentuk pelayanan pragmatis. Bukan hanya itu, kita harus to pray, berarti kita menarik diri, berada di tempat sendirian dengan Allah sendiri. Yang keempat dikatakan adalah make intercession for anyone. Enkatuno berarti make intercession for anyone. Adalah berdoa syafaat untuk setiap orang, untuk semua orang. Mari kita lebih dalam lagi. Kalau begitu kenapa intercession menjadi doa syafaat menjadi suatu hal yang highest calling, menjadi suatu hal yang tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang atau sebuah tim atau orang-orang tertentu, bukan, tapi semua orang. Yang pertama adalah karena intercession ini bukan lagi berdoa untuk diri sendiri, Pastor. Kalau kita mau berkata intercession, itu berarti kita sudah mati tentang kebutuhan kita sendiri, tentang kondisi kita sendiri, tentang keadaan yang kita alami sendiri. Intercession berarti kita berdoa for anyone, untuk orang lain, untuk siapapun juga di luar diri kita. Ya, kita berdoa betul-betul untuk orang lain. Makanya orang sedikit menyukai doa syafaat karena mereka tahu bahwa dalam doa syafaat mereka tidak punya kesempatan untuk berdoa untuk diri mereka sendiri. Mereka sedang berfokus berdoa untuk orang lain. Nah, ini yang jadi kalau kita mau berdoa syafaat tapi di situ masih banyak mengatakan Tuhan kebutuhanku, Tuhan keperluanku, Tuhan masalahku, Tuhan keadaanku, kuku di situ. Maaf, itu bukan doa syafaat. Itu hanya doa sehari-hari, doa pergumulan, doa tentang masalah yang sedang dicurhatkan pada Tuhan, itu masalah pribadi. Ketika kita berdoa syafaat, kita betul-betul sudah tidak mikir untuk diri kita sendiri. Makanya ingat doa syafaat yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba Tuhan di dalam perjanjian, di dalam Alkitab kita ada dalam perjanjian adalah Musa. Musa berkata Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka, dosa bangsa Israel ketika mereka mendirikan patung lembu emas. Di situ Musa berdoa syafaat dan berkata, dan jikalau tidak, artinya Tuhan tidak mengampuni dosa Israel, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab kehidupan yang kau tulis. Hapuskanlah kiranya namaku. Artinya Musa berdoa syafaat berdiri untuk bangsa Israel. Bukan untuk kepentingannya. Bukan untuk dirinya sendiri. Sepenuhnya dia berdoa untuk bangsanya. Bahkan dia sendiri tidak memikirkan keadaannya. Ingat Esther berdoa. Itu bukan untuk kepentingan. Dia tidak mikir bahwa dia akan become queen. Dia tidak pikirkan itu. Dia memikirkan adalah bagaimana perkataan Mordekai itu sungguh menjadi sebuah teguran bagi dia. Jangan pikir bahwa karena engkau sendirian di istana, hanya engkau saja orang Yahudi yang terselamatkan. Sebab tanpa bantuanmu Allah dapat membantu kami dengan cara yang lain. Di situ Esther tertembelang. Dia tidak bisa egois memikirkan dirinya sendiri. Dia berkata berdoa puasalah, doa Esther siang malam 3 hari lamanya. Aku dan dayang-dayangku, semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan, semuanya mari berdoa bersama. Itulah syafaat. Dia bukan berdoa supaya dia segera akan menjadi ratu. Bukan supaya dia kemudian tidak ada. Dia berdoa saat itu. Oleh karena sebuah teguran yang sangat jelas daripada Mordekai. Jangan kamu mementingkan dirimu sendiri, Esther. Disitulah kita kenal doa Esther.
Jadi kalau orang memakai doa Esther untuk mencari, Tuhan bisnisku lancar, Tuhan pekerjaanku dijawab. Keliru, doa Esther itu bukan untuk dia. Bukan, selama ini doa Esther kan langsung 3 hari, wah semangat rohani kenceng. Tapi untuk membesarkan Tuhan, bonusku supaya gede di Tuhan. Aku sudah kena. Salah doa Esther, kita lihat itu perikop, itu konteksnya. Dia berdoa karena teguran, tempelakan, dan Mordekai. Dan dia katakan, aku siap untuk mati. Sebab setiap orang yang dapat menemui raja, kalau belum dipanggil, itu undang-undangnya adalah mati. Kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Dari mereka berdoa syafaat. Ingat Nehemia berdoa syafaat, Nehemia pasal pertama. Waktu itu Nehemia berkata, aku adalah juru minuman raja. Artinya Nehemia punya kedudukan yang sangat baik di Puri Susan, di kerajaan Ahasiweros. Tapi ketika dia mendengar berita dari saudara-saudaranya, dia tidak langsung melakukan apapun. Dia berdoa syafaat. Dia mengenakan kain kabung, dia meratap menangis di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah sungguh-sungguh memakai Nehemia secara luar biasa. Dia tidak berdoa untuk dirinya. Nehemia nyaman. Nehemia ada di Puri Susan, di ibu kota Persia pada waktu itu. Tidak ada masalah. Tapi dia punya syafaat. Itulah yang menyebabkan Daniel dan semua mereka tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, kenapa doa syafaat menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yang harus dilakukan oleh semua orang. Yang kedua adalah, doa syafaat itu berarti kita stand between God and people. Ya. Berdiri di antara Allah dan manusia. Kita ini di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Siapa manusia ini? Manusia ini adalah orang yang kita wakili di hadapan Tuhan. Berdoa syafaat berarti kita sedang mewakili orang-orang yang kita doakan ini. Mewakili orang-orang yang kita doakan ini. Mengidentifikasikan diri kita sebagai orang-orang yang kita wakili, kita doakan. Ingat sekali lagi poin yang pertama, kita tidak berdoa tentang diri kita. Bukan untuk diri kita. Tapi doa syafaat adalah kita sedang stand between God and His people, dan umatnya berdiri antara Allah dan manusia. Berarti kita sedang mewakili orang-orang yang kita doakan, bangsa yang kita doakan, kota yang kita doakan, masyarakat yang kita doakan. Untuk apa? Untuk kita mempertahankan, untuk kita mengadakan pembelaan. Tuhan jangan hukum, Tuhan belas kasihan, Tuhan jangan binasakan, Tuhan jangan curahkan murka-Mu atas. Kita membela, Tuhan ampuni, kita pertahankan, kita wakili keadaan daripada orang-orang yang kita doakan, kota, bangsa yang kita doakan. Kita mempertahankan kota itu di hadapan Tuhan. Kita menangisi kota itu di hadapan Tuhan. Kita membela sedemikian rupa. Dan yang ketiga, berbicara tentang stand between God and people adalah yang ketiga, kita menanggung dosa orang-orang yang kita doakan. Bahkan menanggung semua persoalan, seolah-olah kita yang berdosa, seolah-olah kita lah yang melakukan, karena kita mewakili, karena kita membela. Seorang yang mewakili membela, ingat seorang pengacara kenapa dia bisa membela kliennya mati-matian, karena dia menganggap seolah-olah dialah yang tertuduh, dialah yang menjadi pesakitan di tengah sidang itu, sehingga dia bela kliennya habis-habisan karena dia merasa dialah yang disalahkan dalam hal itu. Dia tidak membiarkan dirinya disalahkan, dia membela habis-habisan. Seperti itulah, seperti seorang yang membela habis-habisan orang yang kita wakili, orang yang kita bela, orang yang kita pertahankan. Kita menanggung semua pelanggaran, padahal bukan kita yang berdosa, tapi kita memikul semua dosa itu. Sebab itu kita pun menanggung segala risikonya di hadapan Tuhan. Inilah pelayanan doa syafaat. Kenapa doa syafaat menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sebuah panggilan tertinggi? Karena kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri. Karena kita sedang mewakili, kita sedang membela, mempertahankan orang-orang lain yang kita doakan. Bahkan kita sedang menanggung dosa-dosa mereka. Yang terakhir, yang ketiga. Mengapa doa syafaat menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan sangat istimewa? Karena doa syafaat ini mempertaruhkan hidup kita, Pastor Andri. Mempertaruhkan hidup kita. Bahkan kita bisa menjadi korban. Karena berdoa syafaat berarti kita berdiri antara Allah dan manusia. Bayangkan siapa yang bisa mewakili manusia dengan Allah loh. Kita mewakili manusia di hadapan Allah. Sebagaimana Kristus menjadi pengantara bagi kita. Kita pun menjadi intercessor-intercessornya Tuhan. Kita pun dibangkitkan menjadi pengantara sampai hari ini di surga. Tuhan masih menjadi pengantara bersyafaat bagi kita. Sebab kalau tanpa doa syafaat Tuhan, wah jujur aja, siapa yang bisa tetap hidup benar? Siapa yang tetap hidup kudus hari ini?
Begitu banyak orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa kita bisa kuat sampai hari ini? Karena Tuhan Yesus masih menjadi intercessor, pengantara bagi kita. Karena itu kepada kita pun Tuhan mau supaya kita menjadi pengantara bagi mereka, bagi orang banyak. Mempertaruhkan segala-galanya. Kita sedang mempertaruhkan. Musa mempertaruhkan nyawanya. Esther mempertaruhkan hidupnya. Mempertaruhkan masa depan. Mempertaruhkan segala. Kita bukan hanya berhadapan dengan Tuhan, otomatis di antara kita dengan Allah itu ada iblis. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maaf. Seorang intercessor dia bisa tumbang. Seorang intercessor dia bisa jatuh. Seorang intercessor dia bisa tiba-tiba jatuh dalam dosa yang benar-benar orang tidak nyangka. Dia kan pendoa, dia kan suka berdoa. Kenapa? Karena dia sedang mempertaruhkan, saya bisa katakan hidup dan matinya di hadapan Allah. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Allah dan manusia? Otomatis dia mempertaruhkan dirinya, di mana iblis akan menyerang dia sedemikian rupa. Karena itu jangan kaget kalau seorang pendoa syafaat yang main-main dengan hidupnya, dia akan memiliki risiko yang luar biasa. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh mengambil bagian dalam doa syafaat. Karena itu, kenapa intercessor tidak bisa dilakukan satu dua orang, banyak orang, supaya apa? Supaya kita saling menopang. Kalau kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita bersyukur, saudara kita akan mendoakan kita. Pendoa syafaat yang lain akan berdoa untuk kita. Kita akan didoakan oleh pendoa syafaat yang lain, karena pendoa syafaat itu tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau dia masih berdoa untuk dirinya sendiri, dia bukan pendoa syafaat. Sebab itu harus bermunculan pendoa-pendoa syafaat. Supaya tanpa kita sadari, kita ini saling mendoakan. Kita ini saling mendoakan. Kita mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kita. Itulah kedudukan doa syafaat. Maka sebaliknya iblis tahu bagaimana kedudukan doa syafaat ini yang terjadi saling. Silang blessing spirit yang luar biasa terjadi ketika doa syafaat. Tapi orang mengatakan, saya tidak perlu berdoa syafaat, itu bukan panggilan. Tidak terjadi proses blessing ini ya. Silang spiritual yang terjadi tidak terjadi saling memberkati. Karena orang menghindari doa syafaat. Karena mereka berkata, itu bukan panggilan saya. Saya tidak dipanggil. Itu panggilan tim doa syafaat. Jujur aja, pertanyaan tim doa syafaat, siapa yang mendoakan? Ini bukan, tidak mudah berdiri di hadapan Allah. Mereka itu bisa jadi tumbal. Kalau gereja, jemaat semuanya, hamba Tuhan tidak ikut berdoa syafaat, siapa yang mendoakan pendoa syafaat itu sendiri? Kita semuanya ada di dalam pelayanan doa syafaat. Seperti itu, Pastor Andre. Wow, Tuhan. Luar biasa, walaupun ini ya, tapi ini sudah sangat menjelaskan dan membuat kita jadi lebih terbuka lagi bahwa berdoa syafaat itu bukan hanya panggilan untuk pendoa aja gitu ya. Oh itu kan saya kan bukan pendoa, tetapi setiap kita harus bisa berdoa syafaat. Amen. Minimal siapakah yang berdoa buat keluargamu gitu ya. Siapakah yang berdoa kalau bukan kita sendiri yang berdoa buat keluarga kita, dan kalau bukan kita yang berdoa buat kota kita, kalau bukan kita yang berdoa buat bangsa kita, siapa? Padahal sebelum kita Kristen sudah jelas bahwa identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi ada banyak yang nggak Indonesia karena mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan lupa bahwa mereka tinggal di Indonesia, mereka bangsa Indonesia, dan Indonesia butuh doa-doa kita. Begitu ya Kak ya? Indonesia butuh doa kita, kota kita juga butuh doa kita. Jadi teman-teman, khususnya anak-anak muda, ayo ini waktunya kita menggunakan waktu kita, waktu masih muda, ada banyak kesempatan, punya waktu yang panjang juga untuk kita boleh berdoa buat kota dan bangsa. Bahkan kalau kalau yang sering saya lihat, biasanya yang berdoa syafaat ini oma-oma Kak Freli. Jadi yang mereka pikir bahwa spiritnya itu lemah karena oma yang berdoa. Jadi mereka pikir ini kan bagian oma-oma yang berdoa. Soalnya katanya oma-oma udah gak ada kerjaan lagi gini, jadi tinggal berdoa syafaat gitu. Enggak. Padahal kalau anak-anak muda berdoa untuk doa syafaat ini, mereka tidak hanya berdoa, tapi mereka juga bisa melihat hasil doa-doa mereka ya Kak ya. Betul. Karena masih ada kesempatan waktu yang panjang untuk mereka, apalagi masih umur belasan tahun, masih umur 20 tahun. Mereka bisa melihat mempertaruhkan namanya
Dia sampai bilang hapus namaku dari kitab kehidupan untuk supaya bangsa ini diselamatkan. Nah, kita biasanya nangisnya bukan untuk bangsa, Kak. Ditinggal pacar, Kak, anak muda ini. Gimana? Iya, Aduh, susah move on gitu ya, Kak. Terus juga masih nangis istilahnya gimana ini, apalagi teman-teman baru lulus tahun ini, Kak. Baru lulus tahun ini mereka pergumulan berat karena coronavirus semuanya berubah ini. Mereka mikir gimana nih cari kerja dan lain sebagainya. Dan ini mungkin justru tandanya untuk waktunya untuk kita berdoa. Ketika firman Tuhan kan katakan bahwa berdoa buat kota di mana engkau aku buang. Sejahtera kota ada sejahtera kita. Nah, ketika kita berdoa buat kota dan bangsa kita sejahtera, otomatis lowongan kerja kan juga sejahtera gitu ya, Kak ya. Betul. Betul. Kita nggak berdoa puasa, nggak ada alasan untuk kita nggak berdoa syafaat untuk kota dan bangsa ya, Kak ya. Iya. Nggak ada alasan juga untuk kita menolak panggilan ini untuk kita berdoa syafaat. Karena saya rasa juga teman-teman anak-anak muda yang rasanya sudah cukup untuk in charge di gereja, dikasih khotbah-khotbah yang luar biasa. Dan ini waktunya untuk kita berdoa syafaat. Dan 10 hari pencurahan Roh Kudus kemarin, kami bersama teman-teman live IG untuk doa kota dan bangsa, Kak. Berdoa untuk kota dan bangsa. Karena pencurahan Roh Kudus bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi terlebih lagi, saya percaya melalui situasi-situasi sulit ini, ada banyak jiwa-jiwa yang mereka menanti-nanti jawaban Tuhan. Mereka rindu ada jalan keluar dalam kehidupan mereka. Dan ketika kita berdoa syafaat, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka, dan pertobatan besar-besaran terjadi atas kota dan bangsa kita. Amin. Iya, puji Tuhan, Kak Freli. Terima kasih buat sharingnya, buat doa syafaat, dan saya percaya pelayanan-pelayanan setiap kita yang saat ini kita kerjakan juga tanpa doa syafaat, tadi Kak Freli bilang, akan menjadi pohon yang rapuh, pohon yang nggak ada akar, pohon yang mungkin pelayanan yang ketika menghadapi ujian akan menjadi pohon yang tumbang ketika itu, karena nggak punya akar yang kuat. Dan dengan doa syafaat ini, dengan berdoa ini menjadi satu akar yang kuat dalam setiap pelayanan kita. Iya. Terima kasih banyak Kak Freli. Nggak kerasa ini udah kurang 5 menit lagi waktunya. Terima kasih buat sharingnya. Tapi memang karena bahas doa syafaat, jaringannya agak beda. Yang sekarang ini agak putus-putus memang ini. Iblis nggak mau strateginya dibuka gitu Kak ya. Karena memang Iya. sama ini, tapi tetap semua yang dibagikan Kak Freli tadi kita tangkap semuanya. 3 hal penting untuk kita doa syafaat, dan saya percaya ini boleh menjadi berkat buat kita anak-anak muda di sini untuk kita ambil bagian dalam berdoa syafaat. Terima kasih banyak Kak Freli. Sama-sama. Boleh Kak Freli pimpin doa untuk kita tutup IG live kita ini, Kak. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah boleh bersama-sama belajar bagaimana kami dipanggil ya Tuhan. Bukan hanya untuk mengerti firman Tuhan. Bukan hanya mengerti talenta pelayanan kami ketika kami ada di gereja dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang kelihatan di mimbar, yang dapat menjadi berkat secara langsung kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen yang lainnya. Tetapi kami tahu ada satu pelayanan yang tersembunyi ya Tuhan. Ada satu pelayanan yang tidak diketahui, yaitu pelayanan yang sungguh sebenarnya itu menjadi sebuah akar kekuatan yang menopang dari seluruh kehidupan pelayanan yang ada bagi kami yang sudah dipanggil untuk melayani. Demikian atas pelayanan gereja, di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing, demikian dampaknya atas setiap komunitas, masyarakat, dan kota, bangsa di mana Tuhan menaruh kami. Karena ketika kami berdoa syafaat, kami tahu kami sedang berdiri bukan untuk memikirkan diri kami sendiri.
Kami belajar untuk mati ya Tuhan daripada segala kepentingan kami, segala pergumulan pribadi kami. Kami mau belajar untuk kami melihat hal-hal yang lain, hal-hal yang dipikirkan, dirasakan oleh orang lain. Sampai kami sendiri berhadapan muka dengan Allah. Dalam kami membawa setiap orang yang kami bawa melalui doa-doa kami. Mewakili mereka, menanggung segala beban yang mereka alami. Demikian kami membela, mempertahankan mereka di hadapan Tuhan. Sampai kami sendiri mempertaruhkan waktu kami. Mempertaruhkan resiko-resiko yang kami hadapi. Supaya kami semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab itu Bapak, biarlah roh syafaat, doa syafaat ini bekerja. Tuhan urapi, Tuhan lawat kami, komunitas Pastor Andre, pemuda, ya, semuanya yang ada di Jogja.